Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah K3LH yang dibimbing oleh Ibu Nur Fadilah Rahmani dengan materi K3 Konstruksi. Saya atas nama Wiki Wizahra dengan NIM 230201600039 sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Adapun rekan-rekan saya, diantaranya Elta Tampang dengan NIM 230201602023 sebagai pemateri pertama. Denny dengan NIM 230201602022 sebagai pemateri kedua. Muhammad Fadil dengan NIM 230201601013 sebagai pemateri ketiga, dan Yohanes Helmi Tolan dengan NIM 230201600033 sebagai pemateri keempat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Elta Tampang. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu K3 konstruksi. Jadi, K3 konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Konstruksi bangunan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Pekerjaan konstruksi bangunan melibatkan banyak hal, diantaranya adalah bahan bangunan, pesawat, instalasi peralatan, tenaga kerja, dan penerapan teknologi. Semua hal tersebut dapat merupakan sumber kecelakaan yang bahkan dapat mengakibatkan kematian dan kerugian material. Penjelasan: dalam pekerjaan konstruksi, pekerja dan pegawai mestinya dapat diarahkan dan dikontrol oleh pihak manajemen sehingga tercipta suatu kegiatan kerja yang aman. Sejalan dengan teori-teori penyebab kecelakaan yang terbaru, maka pihak manajemen harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pekerjanya. Di negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia, banyak terjadi pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Pembangunan yang banyak dilakukan adalah sektor infrastruktur, gedung, dan transportasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada Fadil dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai faktor-faktor K3 konstruksi, Management of Healthy and Safety at Work. Yang pertama, tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ketiga merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Yang kedua, peralatan. Alat keselamatan kerja ketiga adalah alat yang dipakai seseorang untuk keselamatan saat berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, dan produksi. Sektor yang sering menggunakan alat keselamatan kerja ketiga seperti industri, perhubungan, pekerjaan umum, pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja. Beberapa contoh penerapan budaya ketiga di tempat kerja antara lain: pimpinan perusahaan memberikan pengarahan ketiga kepada karyawan secara rutin. Karyawan menggunakan alat pelindung diri APD sesuai dengan standar 22. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi kedua. Selanjutnya pembacaan materi ketiga. Kepada Helmi dipersilahkan. Baik,
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Yohanes Salamitolan. Saya akan memaparkan materi tentang penerapan K3 konstruksi. Poin yang pertama yaitu melakukan penyuluhan untuk memberikan wawasan. Seseorang yang sudah lama terjun dalam dunia konstruksi, baik itu kontraktor maupun para pekerja, belum tentu mengerti pentingnya K3. Sampai saat ini, bahkan ada banyak perusahaan jasa proyek dan pembangunan yang lalai atau tidak menyediakan prosedur keselamatan bagi para pekerja. Alasan yang paling sering digunakan ialah untuk menekan biaya proyek. Para pekerja direkrut tanpa ada prosedur keselamatan yang jelas dan perusahaan hanya menyediakan bayaran sebagai upah dari pekerjaan yang dilakukan. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat banyak pekerja proyek tidak bisa diselamatkan dari bahaya maut. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan penyuluhan terkait keselamatan kerja agar semua pekerja memahami bahaya yang ada dan dapat menghindarinya. Poin yang kedua yaitu penerapan peraturan pemerintah. Semua peraturan terkait keselamatan dan kesejahteraan kerja